judul daripada firman Tuhan sore malam hari ini saya beri judul The Eye of the Storm. The Eye of the Storm, bahasa Indonesianya itu mata badai. Dan ini bukan hanya sebuah ungkapan atau sebuah jargon saja, tetapi ini benar-benar ada bahwa mata badai itu ada atau the eye of the storm. Nanti setelah ibadah ini jangan buka sekarang karena ini waktunya dengar khotbah bukan main HP. Nanti saudara di rumah atau setelah ini saudara makan malam sebentar, saudara coba ketik aja the eye of the storm. Nanti begitu banyak ada artikel-artikel mengenai apa itu mata badai. Mata badai adalah sebuah area atau spot di dalam badai di mana area tersebut itu ada di center atau di tengah badai tersebut yang luas daerahnya itu sekitar 15 sampai 20 km persegi. Dan di tengah-tengah atau area itu adalah tempat yang paling tenang dan cerah. Di tengah-tengah badai. Nah, di Indonesia saya tahu badainya kecil-kecil. Ya, paling jemuran terbang gitu. Kalau di luar negeri itu sapi terbang, atap terbang, mobil terbang, ya kan? Tapi dari semua badai yang besar itu pasti ada yang namanya the eye of the storm atau mata badai, di mana para ilmuwan atau saintis yang meneliti hal tersebut, mereka bilang mata badai itu adalah sebuah area dan di area itu paling tenang dan cerah. Padahal sekelilingnya lagi porak-poranda, lagi hancur-hancuran. Nah, saya pakai sebuah cerita di dalam Alkitab yang bercerita atau kisah ini mengenai badai. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dari judul ini saja Kejisian bisa melihat bahwa ini bukan judul yang biasa. Tapi ini menjadi biasa karena kita sudah Kristen lama. Benar gak sih? Di sekolah minggu kita sudah dengar judul ini, Yesus berjalan di atas air. Biasa. Tapi coba kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua hapus memori itu dan saudara baru pertama kali baca ini, pasti kita berpikir, ini dongeng. Ini mungkin salah satu film yang dikeluarkan oleh Marvel. Jesus walking on the water. Iya kan? Ini superhero yang mana lagi? Karena kita sudah terlalu lama jadi orang Kristen, judul ini tidak terlalu membuat kita surprise. Tapi saya mau beritahu satu hal, dari judul ini saja saya bisa menarik kesimpulan, inilah yang terjadi ketika Pencipta datang ke dalam ciptaannya. Yesus tidak terpengaruh dengan yang namanya gravitasi. Setuju? Karena buat orang berjalan di atas air, dia sedang melawan hukum gravitasi. Kenapa bisa Yesus berjalan di atas air? Karena Pencipta tidak bisa dikuasai oleh ciptaan. Amin, jemaat Tuhan. Hukum gravitasi tidak bisa menguasai yang menciptakan hukum gravitasi. Sehingga dari judul ini kita sudah bisa dicelikan bahwa dia bukan manusia, tapi dia Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Mari kita lihat ayat ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saudara lihat ada kata sesudah itu di kalimat yang paling pertama. Sesudah kapan? Sesudah Yesus buat mujizat 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi cerita ini adalah sambungan dari Yesus baru selesai membuat mujizat. Dicatat dalam Alkitab 5.000 pria, belum tambah wanita dan anak-anak, mungkin sekitar 8.000 yang makan kenyang. Sisa berapa bakul? KGC jangan malu-maluin anak sekolah minggu, ayo. 12 bakul. Ini mujizat yang wow, cuman dari roti yang sangat sedikit, 5.000 orang lebih makan dan mereka kenyang, mereka happy. Dan ayat ini dimulai dengan apa? Yesus suruh orang banyak pulang.
Betul? Karena ada dua kelompok orang di situ. Yang satu namanya murid yang diperintahkan oleh Yesus untuk lanjutkan perjalanan dengan perahu. Tapi satu kelompok lagi yang namanya orang banyak diperintahkan atau disuruh pulang. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata send away. Orang banyak itu, the multitude send away, disuruh pulang. Dalam bahasa aslinya itu lebih kasar, diusir pulang. Kenapa mereka disuruh pulang? Kenapa mereka enggak tetap ikut Yesus atau diizinkan untuk mengikuti Yesus? Karena tujuan orang banyak itu datang kepada Yesus tidak sama dengan tujuan yang ada di dalam hati Yesus buat mereka. Karena orang banyak ini datang hanya untuk mencari mujizat. Mereka datang kepada Tuhan ketika hanya ada butuh saja. Mereka datang kepada Tuhan kalau ada maunya. Mereka datang kepada Tuhan kalau lagi kepepet. Mereka datang kepada Tuhan lagi kalau perlu jodoh. Mereka datang kepada Tuhan kalau uang tabungan sudah habis. Mereka datang kepada Tuhan waktu mereka sakit. Mereka datang kepada Tuhan waktu rumah tangga hancur. Coba teman-teman, Bapak Ibu semua renungkan. Kapan terakhir kali doa kita paling lama dan paling keras? Kapan terakhir kali itu? Ketika kapan? Aku pura-pura gak tahu. Biasanya rata-rata ketika kita lagi sakit. Setuju? Kita lagi butuh sesuatu. Kita lagi perlu sesuatu. Doa kita jadi panjang. Doa kita jadi keras teriakannya. Karena ada maunya. Dan Yesus tahu. Orang banyak ini datang ikut dia. Cuma karena ada maunya saja. Ada amin KGC. Pastikan sore hari ini dari ayat 22. Saudara bisa mengambil sikap. Mengambil posisi. Saya ada di kelompok yang mana. Jangan ada di kelompok karena saya lagi cari jodoh Pak. Makanya saya datang ke gereja beribadah. Berarti kita kelompok orang banyak. Terus kalau sudah dapat jodoh, disuruh pulang. Kenapa Yesus suruh pulang? Karena Yesus tahu tujuan mereka sudah tercapai. Perut kenyang, hati senang. Halo, benar gak sih? Mereka sudah tercapai karena mereka memang tujuannya hanya untuk roti makan. Dan mereka sudah happy. Makanya Yesus suruh pulang sudah. Sudah gak ada urusan kita antara kau dan aku sudah tidak ada urusan lagi. Tetapi kelompok yang lain namanya murid, urusan panjang. Murid tujuannya berbeda. Murid tujuannya apa sih? Menurut KGC Kuta murid tujuannya apa? Murid tujuannya adalah di mana ada guru di situ harus ada murid. Benar gak sih? Di mana ada guru di situ harus ada murid, namanya aja guru. Kenapa dia bisa disebut kenapa seseorang bisa disebut guru? Karena ada murid. Kalau nggak ada murid dia disebut guru nggak? Enggak dong, namanya bapak atau saudara saja cukup kan. Nggak perlu disebut guru karena dia ada murid, makanya dia disebut guru karena ada murid. Jadi dari ayat 22 ini kita bisa lihat ada dua golongan orang dan pastikan dalam ruangan ini. Bapak Ibu teman-teman semua ada di kelompok mana? Saya bagian dari kelompok mana? Apakah saya adalah kelompok yang datang kepada Tuhan, cari Tuhan waktu ada butuh saja, ada maunya saja, atau saya adalah kelompok murid yang mengikut, mengiring kemana guru itu pergi. Ayat berikutnya di dalam ayat ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Saudara lihat Alkitab begitu indah memberikan sebuah kontras. Dimulai dengan orang banyak dan kemudian kalimat terakhir atau kata terakhir sendiri. Betul? Orang banyak, Yesus sendiri. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus tidak perlu, tidak butuh orang banyak. Betul?
Benar gak sih? KGC butuh orang banyak. Kalau nggak ada orang banyak, kebaktian ini nggak ada gregetnya. Semakin banyak semakin baik. Hot. Betul? Gimana ibadahnya? Dahsyat men. Berapa hadir? 10.000. Wuih dahsyat. Tapi saudara lihat ibadah yang ini. Yesus suruh mereka pulang. Kalau manusia yang menjadi gembala, jangan pulang. Karena kalian harus tinggal di sini. Karena jemaat banyak, saya kan jadi bangga dengan jemaat yang banyak. Tapi Yesus gak pernah menunjukkan hal tersebut. Bapak Ibu bisa lihat dari ayat ini bahwa Yesus gak butuh orang banyak. Karena pencipta sebenarnya tidak butuh ciptaan. Ciptaan yang butuh pencipta. Amin. Dia gak butuh orang banyak. Tapi kalau kita lain, kita butuh yang banyak. Oke. Dan kemudian dia berdoa sendirian di situ. Dan ayat 24, bagaimana? Ini sekarang kameranya pindah. Dari daratan, sekarang kameramennya lari ke laut. Ya, sekarang lagi syuting murid-murid di dalam perahu. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan oleh gelombang namanya angin sakal. Ini angin yang paling berbahaya, yang paling ditakuti oleh para fisherman atau nelayan. Karena angin ini suka membuat perahu tenggelam. Angin ini suka membuat nelayan itu kepayahan karena dia berhembus, berlawanan dengan tujuan daripada perahu atau kapal tersebut. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saya mau bawa KGC semua masuk dalam cerita ini dengan sebuah gambaran ilustrasi yang sehari-hari. Bayangin, ini kan disebut jam 3 malam. Saudara bangun jam 3 malam, jam 3 subuh, ya, kebelet pipis dan toiletnya di luar. Saudara keluar dari kamar, mau gitu menuju ke toilet, di depan pintu toilet ada sesosok pribadi yang berdiri depan, kakinya tidak nyentuh lantai. What you gonna do? Apa yang saudara akan lakukan? Come on. Bahasa roh. Lupa udah tuh bahasa rohnya. Ya, hilang tuh langsung, hilang bahasa roh. Apa yang saudara lakukan? Tengking. Hah? Teriak, mama. Apa yang saudara lakukan? Hah? Lari. Biasa itu yang paling lumrah. Lari. Lari mendekat ke sana atau lari menjauh. Ya. Nah, saya mau cerita ini supaya saudara bisa tahu bahwa kondisi daripada para murid jam 3 subuh dalam keadaan diombang-ambingkan oleh angin sakal lagi mabuk. Ingat, murid Yesus tidak semua nelayan. Ada yang dokter, ada yang pemungut cukai, betul? Nah, saudara sudah tahu, kalau pemungut cukai dan dokter kalau naik perahu terus ada ombak, dia bikin apa tuh? Muntah-muntah, saudara. Antimo udah 13 biji masuk. Buek. Terus Yesus datang berjalan di atas air jam 3 subuh. Saudara, jam 3 subuh itu kalau menurut psikologi manusia berada di dalam keadaan trans. Setengah sadar dan setengah tidak sadar. Kalau mau pinjam duit dari teman, pinjam jam 3 subuh. Biasanya dapat. Biasanya dapat. Kenapa? Karena dia antara sadar gak sadar gitu kan. Bro, saya pinjam nanti saya kasih saya pulangin besok. Dia pasti Jadi waktu jam 3 subuh Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Kita bisa lihat ayat 26. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air jam 3 subuh, mereka lagi mabok itu. Mereka terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Teriakan hantu atau teriakan itu hantu. Karena kenapa? Karena mereka melihat cara Yesus datang kepada mereka tidak sesuai dengan logika mereka. Setuju? Dengan pikiran logis mereka. Mana ada, apalagi jam 3 subuh, mana ada manusia bisa berjalan di atas air. Setuju gak Bapak Ibu? Sehingga mereka pasti teriak, yang mereka tahu, nggak tahu itu mungkin mereka nonton film Susana waktu itu ya. Atau beranak dalam kubur atau apa, oh yang bisa
berterbangan gitu tuh cuman yang jenis-jenis makhluk halus atau hantu. Jadi referensi yang ada di logika mereka, di pikiran mereka, mereka keluarkan hantu. Karena manusia tidak bisa berjalan di atas air. Nah, saya mau kasih tahu sebuah hal ini buat Bapak Ibu semua. Iman itu bukan mengenai logika atau berpikir logis. Iman bukan itu. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Iman ada di sini. Karena dia namanya keyakinan atau kepercayaan. Kalau saudara baca ayat ini, sepertinya masalah terbesar yang ada pada para murid adalah di logisnya. Betul gak? Di logikanya, karena berjalan di atas air itu tidak masuk akal. Betul? Betul ya? Tapi saya mau kasih tahu, masalah mereka bukan di kepala. Bukan di logika mereka, bukan di akal mereka. Masalah para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air ada di dalam hati mereka. Karena mereka tidak yakin Yesus itu Tuhan. Kalau mereka meyakini, mereka beriman bahwa Yesus itu Tuhan, tidak mungkin mereka teriak itu hantu karena mereka tahu Tuhan can do anything. Betul? Tuhan bisa buat apa saja, dia mau berjalan di atas air, dia mau terbang di udara, dia bisa apa saja karena namanya tuh Tuhan. Tetapi problem para murid ini sudah kelihatan dari apa yang keluar. Yesus bilang, apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka, ketidakyakinan mereka terhadap ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Sehingga dari sini kita bisa tahu selama para murid ini bergaul dengan Yesus sebelum terjadi badai ini. Mereka makan, minum, ikut Yesus, berbicara dengan Yesus, bersenda gurau dengan Yesus. Mereka tidak kenal dia sebagai Tuhan. Mereka cuma tahu dia sebagai manusia biasa. Sehingga waktu dia datang kepada mereka berjalan di atas air. Mereka tidak bilang itu Tuhan, tapi mereka bilang itu hantu. Problemnya ada di hati. Karena mereka gak yakin dari awal bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau mereka yakin dia dari awal Yesus itu Tuhan, mereka pasti teriak, Guru tolong kami. Setuju? Tapi karena mereka masih mengenal Yesus sebagai manusia biasa. Jadi krisis yang dialami oleh para murid ini bukan krisis di kepala mereka, bukan di logis mereka, tetapi ada di hati mereka. Dan kita lihat apa respon Yesus terhadap krisis iman atau krisis yang ada di hati para murid ini. Tetapi segera, saudara garis bawahi kata segera. Karena di dalam perikop cerita ini muncul 2 kali kata segera. Segera Yesus berkata kepada para murid yang sedang mengalami krisis iman ini. Dengan kalimat apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata segera itu menunjukkan Yesus langsung menanggapi sesuatu yang berhubungan dengan iman mereka atau hati mereka atau keyakinan mereka. Kabar baik malam hari ini buat KGC. Kalau engkau bimbang, engkau takut, engkau ragu, engkau tidak beriman. Kabar baiknya Yesus segera meresponi hal tersebut. Bahkan menurut saya dia responi masalah iman dan kepercayaan jauh lebih cepat daripada dia meresponi masalah jodoh. Karena masalah kebimbangan krusial bagi Tuhan. Amin. Amin. Makanya dia segera langsung meresponinya terhadap masalah di hati para murid. Dan respon daripada Yesus ini dengan mengucapkan tenanglah aku ini jangan takut. Dia memberikan satu spot di tengah-tengah badainya masih mengamuk gak? Waktu dia ngomong tenanglah aku ini jangan takut. Masih ada badainya? Masih ada. Waktu dia ucapkan kalimat ini, dia membuka area yang tadi saya katakan, mata badai. Satu spot area di mana cuacanya cerah dan tenang. Dia katakan buat para muridnya, spot ini very safe for you. Spotnya di mana? Bersama dengan Yesus. Di tengah-tengah
badai. Badainya masih ada. Nah mari kita lihat kalimat ini. Yang pertama dia bilang tenanglah. Menurut saudara dia bilang tenanglah ini tenang untuk yang mana nih? Badai yang sedang mengamuk di luar atau tenang yang di hati para murid. Sekali lagi Yesus langsung addressing berurusan dengan masalah utamanya di hati mereka. Dia berfirman tenanglah, itu langsung menunjuk kepada hati mereka. Something going on in your heart. Dia suruh tenang, dia menenangkan semua kegaduhan, semua badai yang ada di hati para murid itu. 1 Petrus 4 ayat 7 dicatat saja. 1 Petrus 4 ayat 7 berarti ditulis oleh Rasul Petrus. 1 Petrus kan ditulis Petrus. Jadi Petrus yang ada di perahu ini sekian tahun kemudian dia menulis sebuah ayat di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 bunyinya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nanti saudara baca aja. 1 Petrus 4 ayat 7 jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya mau tanya buat KGC. Jadi tenang supaya bisa berdoa atau berdoa supaya bisa jadi tenang? KGC. Mana yang kita paling sering lakukan? Tenang supaya bisa berdoa atau berdoa supaya bisa tenang? Rata-rata kita semua, Pak kalau lagi galau Pak, ya hati lagi gundah gulana apalagi kacau, saya langsung berdoa supaya tenang. Saya mau tanya, berhasil nggak? Waktu berdoa berhasil, waktu lagi main gitar nyanyi-nyanyi berhasil, tapi begitu semua selesai, saya begitu keluar dari kamar buka pintu melihat masalahnya, aduh kacau lagi hati saya masuk lagi, saya berdoa lagi, hati tenang. Rasul Petrus bilang kita harus tenang supaya bisa berdoa. Karena kalau saudara nggak tenang, saudara berdoa, rata-rata doa seperti itu kacau. Yang kedua dia bilang, aku ini. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya ulang kepada para murid. Betul? Dia memperkenalkan, padahal ini Yesus masih yang sama, yang kemarin baru sarapan pagi dengan mereka. Mungkin di kafe daerah Seminyak. Ini kok Yesus yang baru habis ngopi dengan mereka, Yesus harus mengatakan ulang lagi, hey, ini aku, this is I. Karena kalau Yesus tidak memperkenalkan dirinya ulang, muridnya akan teriak-teriak terus dan ketakutan. Setuju? Perhatikan baik. Kita hanya bisa mengenal Tuhan jika Tuhan yang memperkenalkan dirinya buat kita. Amin. Saudara harus bersyukur saya bisa kenal Yesus. Bukan karena usaha kita mengenal Dia, tapi karena kasih karunia-Nya kepada kita, Dia memperkenalkan dirinya. Akulah juru selamatmu. Sehingga kita bisa kenal Dia. Dan yang ketiga, Dia berkata, jangan takut. Kita hanya tidak menjadi takut ketika iman kita kembali menemukan pengenalan yang benar akan Tuhan. Setuju? Ketakutan akan pergi ketika apa? Iman kembali kepada track yang benar, yaitu kenal Tuhan dengan benar. Karena kenal Tuhan dengan benar akan menghasilkan iman yang benar. Berarti kenal Tuhan yang salah menghasilkan iman yang salah otomatis. Dan kemudian ayat 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, jadi ini sudah selesai ya. Di sini kameranya sudah selesai dengan para murid. Sekarang kamera pindah kepada peran utama namanya Petrus. Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah ini Petrus ini adalah rasul atau murid yang paling suka eksperimen. Oke, jadi dia bilang gini, Tuhan apabila engkau itu, nah saudara perhatikan, kata apabila itu berarti Petrus belum percaya kepada Yesus. Setuju? Masih ada kata kondisi atau syarat. Apabila itu engkau suruh aku turun. Berarti Petrus masih ragu.
bahwa itu benar-benar Yesus. Perhatikan apa respon Yesus kepada Petrus keraguannya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Berita baik buat semua KGC malam hari ini. Ketika engkau ragu, engkau bimbang, engkau tidak percaya, Yesus tetap meresponinya dengan memakai kata, datanglah. Amin. Tapi kita kalau ragu dan bimbang, apa yang kita buat? Kita malah lari daripada Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Padahal Dia berfirman, datang. Dia suruh dekat. Karena keraguan kita harusnya menjadi alasan untuk mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripadanya. Setuju? Keraguan saudara bukan menjadi alasan untuk saudara menjauh daripada Tuhan. Bahwa saya sudah bimbang, saya sudah ragu, iman saya goncang. Itu malah yang terbaik, waktu yang terbaik. Saudara datang mendekat kepada Dia. Karena Dia selalu mencari orang yang ragu, orang yang bimbang. Dan Dia panggil, datanglah. Karena keraguan saudara dan kebimbangan saudara akan terjawab ketika saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat sekarang ayat ke-30. Petrus turun dari perahu dan kemudian dia berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, apa yang terjadi? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai apa? Tenggelam. Lalu dia bilang apa? Tuhan, tolonglah aku. Lihat ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang apa? Percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata segera yang kedua muncul di ayat 31. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu. Tuhan akan segera menolong orang yang bimbang. Amin. Tuhan akan segera menolong orang yang kurang percaya. Yang tidak yakin, yang ragu, Tuhan segera. Karena Dia tahu itu masalah yang paling krusial, paling penting dalam kehidupan manusia. Masalah kita bukan kekurangan finansial. Masalah kita bukan kekurangan nasi di rumah. Masalah kita adalah bimbang, kita ragu, kita tidak percaya. Amin. Itu masalah utama manusia. Sehingga Yesus segera langsung mengulurkan tangan dan menolong dia. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda dan orang-orang di perahu menyembah Dia. Dan kata mereka, sesungguhnya engkau anak Allah. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Petrus di ayat 30? Petrus tenggelam karena apa? KGC. Petrus tenggelam karena apa? Bukan karena badai. Bukan karena gelombang, bukan karena angin. Karena angin, badai dan gelombang sudah ada dan tetap ada walau pada saat Petrus masih dalam perahu. Betul? Waktu Petrus turun dari perahu berjalan, badai dan gelombang dan angin tetap ada. Tetapi ayat itu berkata dia tenggelam bukan karena badai, bukan karena persoalan yang ada di luar dia. Tapi Petrus tenggelam karena masalah yang ada di dalam hatinya. Yaitu takut, bimbang, ragu. Sesuatu yang di dalam Petrus bukan di luar Petrus yang membuat dia tenggelam. KGC yang dikasihi Tuhan Yesus. Engkau dan saya tenggelam bukan karena orang lain, bukan karena uang, bukan karena hobi, bukan karena gaya hidup. Engkau tenggelam karena sesuatu yang ada di hatimu. Masalah kita bukan di pacar, bukan di orang tua, bukan di suami, bukan di istri, bukan di pekerjaan, bukan di bos, bukan di karyawan, bukan di gereja, bukan di pelayanan, bukan di GKM. Perkara masalah utama kita adalah di hati kita. Amin. Karena hati kita tuh begitu kotor, jahat, penuh dengan macam-macam keinginannya. Dan solusinya ada di luar. Di tengah badai itu, solusinya sedang berfirman dan berseru.
datanglah. Ini aku. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya malam hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.